Selamat siang Pak Putu. Selamat Bagaimana siang, kabarnya hari Pak. ini? Baik, Pak. Bapak bagaimana kabar hari ini, Pak? Alhamdulillah baik Pak Putu. Eh, Apa yang membuat Bapak kurang bersemangat pada siang hari ini? Iya, Pak. Saya sedikit merasa kesulitan, Pak, dalam dengan keadaan murid saya di kelas, Pak. Ya, baik. Bapak merasa kesulitan dengan keadaan murid Bapak di kelas ya. Iya, Pak. Apa yang ingin Bapak hasilkan dari pertemuan kita pada hari ini? Ya, tentunya saya ingin mendapatkan solusi, Pak, dari permasalahan saya pada siswa saya di kelas, Pak. Baik Pak, lalu apa tujuan Bapak dalam meningkatkan kompetensi tersebut Pak? Saya ingin menciptakan motivasi murid saya, Pak, dalam membaca di kelas yang terkadang, Pak, jenuh atau bosan pada saat membaca suatu teks, Pak. Begitu, Pak. Selanjutnya, apa yang sudah Bapak lakukan untuk mencapai tujuan yang Bapak sudah utarakan tadi? Yang saya sudah coba, Pak, ini dari berbagai metode pembelajaran, tetapi masih belum efektif, Pak. Seperti saya mengajak murid dalam pembiasaan membaca, Pak, sebelum pembelajaran, namun masih tetap bosan, Pak, jenuh mereka, Pak, malas begitu, Pak. Bosan ya? Iya, Pak. Mencoba berbagai metode namun masih Iya. ada saja Iya. bosan atau belum benar-benar efektif. Lalu tantangan apa yang Bapak ini dalam mencapai tujuan yang sudah Bapak utarakan? Baik, Pak. Saya merasa kesulitan, Pak, untuk mengendalikan murid yang jenuh, Pak, dalam membaca pada saat pembelajaran, Pak. Berarti kesulitannya karena siswa jenuh ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Nah, betul, Pak. Apa yang Bapak butuhkan untuk mengendalikan siswa yang jenuh tersebut? Pertama-tama mungkin, Pak, saya membuat strategi untuk hal-hal yang menarik pada saat membaca, Pak, seperti menggunakan media gambar yang lucu, kemudian media video, Pak, atau teks tertentu yang menghibur, Pak, seperti itu, Pak. Jadi Bapak butuh strategi membuat siswa atau peserta didik itu tertarik ya untuk membaca seperti media gambar. Ini yang membuat siswa akhirnya tertarik untuk membaca. Nah, baik. Selain itu mungkin ada lagi, Pak? Mungkin hanya itu saja, Pak. Jika demikian, siapa saja pihak yang dapat membantu Bapak untuk mengingatkan tentang pembuatan media yang sudah Bapak utarakan tadi? Mungkin saya perlu bekerja sama dengan teman sejawat yang ada di sekolah saya, Pak. Begitu, Pak. Berarti kolaborasi ya, Pak? Kolaborasi dengan teman sejawat. Iya, Pak. Baik, Pak. Luar biasa sekali. Lalu, gimana cara agar komitmen itu bisa dibangun dengan konsisten?
Saya pertama-tama mencatat Pak, apa yang perlu saya perbaiki untuk tindak lanjut dalam pembelajaran berikutnya Pak. Dan kedua, mencari referensiasi dari teman yang berpengalaman lebih Pak. Seperti itu. Bapak mencatat atau merefleksi yang sudah Bapak buat ya. Iya Pak. Baiklah, saya rasa kita sudah selesai untuk hari ini. Di sini kan Bapak implementasikan strategi yang Bapak sudah rencanakan dan nanti beritahu saya bagaimana hasilnya. Baik Pak, terima kasih. Saya akan mencoba menerapkannya Pak di pembelajaran berikutnya. Saya akan bertemu kembali dengan Bapak. Mungkin Iya Pak. ini ada pengalaman atau kesimpulan terbaik yang bisa kita ambil. Baik Pak. Dari pertemuan ini saya Pak mempunyai ide. Yang pertama, saya mencatat apa yang perlu saya perbaiki, dan kedua, mencari referensi yang unik atau menggunakan media-media yang menarik seperti video, gambar-gambar lucu Pak, untuk membuat murid atau anak tersebut lebih menarik dalam membaca Pak. Kemudian mencari referensi Pak dari teman yang berpengalaman. Seperti itu Pak. Pertemuan kita sudah sampai di sini. Kan Bapak hebat. Terima kasih Pak. Halo, apa kabar Pak Bambang? Alhamdulillah Pak, baik. Bagaimana Bapak kabarnya? Baik juga Pak. Ada yang mungkin bisa saya bantu Pak? Begini Pak, saya ingin meningkatkan kompetensi saya dan ini mengelola kelas Pak. Bapak ingin meningkatkan kompetensi diri dalam mengelola kelas Pak ya? Iya Pak. Ya. Oke, baik Pak. Lalu apa tujuan Bapak dalam meningkatkan kompetensi tersebut Pak? Tujuan saya Pak tentunya ingin menciptakan pembelajaran yang lebih kondusif dan menyenangkan bagi peserta didik. Bapak ingin menciptakan suasana kelas yang menyenangkan Pak? Ya, seperti itu Pak ya? Iya. Oke, baik. Apa yang sudah Bapak lakukan untuk mencapai tujuan yang ideal? Kalau Bapak nilai dari angka 1 sampai 10 mungkin Pak, yang ideal itu seperti apa Pak? Mungkin dalam hal ini saya masih berikan ke 5 ya. Saya mencoba untuk memaksimalkan 5 sampai 8 lah. Dan yang sudah saya lakukan sebelumnya itu menggunakan berbagai metode, namun masih kurang efektif.
Baik, Pak. Apa yang Bapak butuhkan untuk mencapai tujuan tersebut, Pak? Saya membutuhkan strategi Pak untuk eh, dapat membuat tujuan tersebut bisa tercapai. Oke, baik. Mari kita bahas seperti apa Bapak untuk bisa mengendalikan atau membuat suasana kelas yang menyenangkan, Pak, pada saat jam berlangsung. Seperti itu, Pak, ya? Iya. Apa kira-kira penyebab yang terjadi dari murid yang mungkin bosan atau kurang menyenangkan di kelas, Pak? Saya mengalami kesulitan untuk mengendalikan tadi itu Pak, mengendalikan siswa terutama pada saat pembelajaran berlangsung. Masih banyak siswa yang berbicara, apalagi pada jam-jam kritis, jam-jam terakhir, banyak siswa yang berbicara. Ini enggak gaduh lah, enggak gaduh. Jika demikian, Pak, apa strategi yang menurut Bapak yang bisa Bapak lakukan? Mungkin strategi yang saya terapkan untuk mengendalikan siswa yang berbicara di jam-jam kritis itu mungkin salah satunya pertamanya kita harus tahu dulu penyebabnya. Mungkin salah satunya dengan penerapan pelajaran KSE atau mungkin terhadap pembelajaran tersebut. Jadi Bapak ingin mempersiapkan KSE, Pak, ya, dalam pelajaran berdiferensiasi, ya. Baik, Pak. Bagaimana Bapak akan memilih dan menyusun? Cara Bapak seperti apa? Mungkin siswa-siswa yang tadi yang saya sudah sebutkan tadi berbicara pada jam kritis tersebut, iya, yang membuat pembelajaran tidak berjalan dengan lancar, itu saya mungkin saya panggil kemudian saya tanya, misalnya memberikan pelajaran SD kompetensi sosial dan emosional, kemudian mungkin secara rutin kita berikan ice breaking kompetitif lagi. Baik, Pak. Apalagi, Pak, kira-kira yang mungkin bisa memberikan gambaran, Pak? Mungkin untuk sementara seperti itu. Baik, Pak. Luar biasa, Pak. Untuk selanjutnya, komitmen Bapak seperti apa, Pak, untuk tindak lanjut di kelas, Pak? Dengan bertemu ini yang sudah saya utarakan, ya saya akan mencoba melancarkan pembelajaran diferensiasi yang terintegrasi dengan KSE dan selalu melihat kondisi kelas ya, dengan sesekali memberikan ice breaking.
ketika kondisi atau suasana kelas sudah tidak memungkinkan atau kurang dari. Oke, baik Pak. Luar biasa Pak. Setelah Bapak menemukan gambaran Pak, dari pertemuan ini kita bisa mengambil kesimpulan seperti apa Pak? Kesimpulan yang saya dapat ambil Pak pada pertemuan kita hari ini, pertama saya tentunya rasa senang. Dengan berbagi saya sudah mendapatkan solusi untuk masalah yang saya sudah hadapi Pak. Kemudian yang kedua, dengan berbagi tadi saya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan mengintegrasikan kompetensi sosial dan emosional murid tidak dalamnya dilakukan tujuannya untuk menciptakan atau membuat kelas yang kondusif dan menyenangkan bagi peserta didik. Baik Pak, sangat luar biasa Pak pertemuan kita hari ini. Saya rasa kita sudah selesai dan Bapak sudah memberikan kesimpulan. Silakan Bapak implementasikan cara-cara tersebut dan beritahu saya hasilnya nanti minggu depan. Baik Pak, terima kasih Pak atas waktu dan solusinya. Terima kasih. Salam semangat Bapak. Ya Pak, terima kasih Pak sekali lagi Pak. Terima kasih Pak. Jadi kunci sudah baik tadi Pak. Artinya apa yang Pak sudah tanyakan, Pak sudah coba untuk menjawab dengan begitu baik. Nah, untuk selanjutnya kalau sebagai coach saja mungkin sedikit pertanyaan yang Bapak berikan mungkin tidak durasinya. Karena jedanya agak terlalu lambat sehingga mungkin membuat pembicaraan kita sedikit kurang panjang Pak. Nyambung lah, apa namanya? Sudah agak buyar lah. Iya betul. Kalau untuk saya Pak, ini materi. Baik Pak. Dari Bapak sendiri Pak sudah bagus, luar biasa. Perasaan saya sih, saya sangat senang sudah membantu kita sama-sama belajar. Intinya coaching ini sangat penting Pak untuk saya sendiri maupun di kelas ataupun bersama guru-guru Pak. Itu saja dari saya Pak. Kurang lebihnya mohon dimaklumi Pak. Iya Pak. Saya juga kalau terkait perasaan saya sangat senang. Bahkan senang sekali karena dengan berbagi atau pertemuan ini mungkin bisa dijadikan wawasan atau pengalaman terkait dengan coaching Pak. Nah, dalam hal coaching tersebut mungkin tujuannya kan bisa menyelesaikan masalah-masalah terkait dengan tentunya kalau untuk kita pendidik terkait dengan pembelajaran yang sudah kita pelajari bersama, yaitu tentang pembelajaran diferensiasi dan pembelajaran terkait sosial dan emosional untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan bagi peserta didik.
Kalau dari ini untuk coaching lagi Pak, selain itu kira-kira apa yang perlu ditambahkan Pak? Saya sebenarnya eh, kurang begitu memahami juga terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kan, seperti apa yang cuma yang saya pahami kan cuma apa yang penting alurnya sudah memenuhi daripada alur tadi ya peta. Adapun untuk pertanyaan-pertanyaan yang dimaksud kan tidak harus seperti yang dicontohkan, karena terkadang jawaban dari kunci itu tidak sesuai yang kita harapkan. Jadi kita harus menemukan kata kunci dari jawaban kunci tadi. Namun mungkin disitulah kelemahan saya untuk membuat pertanyaan berbobot dari jawaban kunci itu. Mungkin saya kurang paham lah, kurang ahli. Kalau menurut saya Pak, saya juga kurang bisa juga berkata-kata yang baik Pak. Ya perlu belajar lagi Pak kalau saya. Mudah-mudahan dari pertemuan ini, pembelajaran ini kita bisa lebih lagi bisa di sekolah kita bisa terapkan. Selain itu sih mungkin bersama teman-teman yang lebih pengalaman di bidang coaching Pak. Iya Pak, kalau untuk itu kayaknya sama. Saya juga orang yang sulit untuk berkomunikasi dengan baik. Sudah terlihat beberapa ya, dari setengah perjalanan kita. Pada saat diskusi itu sama sih, untuk mengungkapkan itu kayaknya susah sekali. Sebenarnya kalau di pikiran terkadang itu ada kemampuan untuk mengungkapkan itu agak susah, makanya terkesan saya itu hanya curhat terus. Kalau ngomong-ngomong begini Pak, ada grogi nggak tadi Pak? Kalau grogi pasti ada lah sedikit ya. Nah mungkin itu tadi sedikit kurang menguasai lah. Kalau alurnya tahu alurnya ini, cuma pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tadi yang saya sudah ungkapkan dari awal itu yang susah untuk diungkapkan. Sama Pak, kalau ketika kita mungkin bersama teman yang apalagi yang sudah ahli Pak dalam bidang coaching, mungkin kita lantaran suasana ini berbeda-beda Pak ya. Jadi ada yang terasa grogi, kemudian banyak lagi lah hal-hal di luar itu. Yang terkadang juga perlu berarti kita ini lebih santai Pak ya. Lebih santai, itu prosesnya untuk mencapai nyaman dan santai itu berarti butuh pengalaman dan proses Pak ya. Iya Pak, bahkan saya tadi kayaknya mungkin ada yang lantaran grogi, mungkin ada yang mungkin alurnya, mungkin pertanyaannya terlewat atau bagaimana. Saya belum, nantilah kita lihat hasil. Baik Pak, kita sama-sama belajar Pak. Tapi tadi sudah sangat luar biasa Pak